Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sahabat sukses. Salam mengarit, salam seduluran dari Damas Raya Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun hendaknya. Oke teman-teman, di kesempatan siang hari ini alhamdulillah cuaca mendung tapi tidak turun hujan ya. Jadi siang hari ini selepas sholat luhur tadi saya berangkat ke kebun dan alhamdulillah tadi saya sudah ngarit 2 unting ya, bisa teman-teman lihat. Tadi saya ngarit rumput liar dan rumput tanggul 1 unting ya. Jadi teman-teman semuanya mungkin siang hari ini sudah ada yang ngarit atau masih baru siap-siap mau berangkat ngarit ya. Jadi yang utama kalau kita sebagai peternak atau tukang ngarit, kalau sudah dapat rumput itu rasanya sudah tenang ya, karena itu merupakan kebutuhan pokok bagi sapi atau lembu kita. Kalau kita tidak aritkan, nanti menggah-menggah atau kelaparan seperti halnya manusia. Kalau sudah kelaparan pasti perutnya berbunyi keroncongan cacingnya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi di kesempatan video kali ini, berhubung saya sudah ngarit, masih ada waktu luang sedikit. Jadi alhamdulillah saya tadi dari rumah bawa 3 arit ya. Dan ini aritnya adalah arit baja isen dan satu lagi arit full baja. Jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya memang sengaja membawa arit double 3 ya. Seperti hari-hari biasanya saya juga membawa aritnya double. Berhubung kadang-kadang kita ya tidak tahu manakala kita ngarit menjumpai kadang arit kita terkena batu atau terkena kayu ya, bahkan rimpil ataupun patah. Maka dari itu setiap saya ngarit saya selalu membawa serep arit. Dan yang pertama saya membawa arit, ini ada arit namanya arit full baja ya. Jadi ini arit lokal dari tempat saya tinggal yaitu Damas Raya. Dan ini lumayan tajam ya, bisa dilihat ketajamannya dari tanda-tandanya yaitu ujungnya patah. Itu menandakan kalau arit ini bukan arit sembarang arit. Walaupun ini arit full baja, ini juga tajamnya lumayan ya, tidak mengecewakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua saya membawa arit, ini arit dari Jawa ya, ini arit dalangan atau yang disebut dengan baja isen atau arit isian. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu arit isian ya, jadi kalau arit baja isen atau full isian itu adalah arit yang terdiri dari 2 bahan yang dipadukan ya, yaitu terdiri dari besi atau logam, besi biasa ya, yang karakternya atau kualitasnya juga bagus, ulet ya, itu dipadukan dengan besi atau baja yang bagus atau keras. Kemudian dengan cara ditempa atau di tokok-tokok, dipukul-pukul, itu kalau orang pandai paham ya, itu ditempa namanya. Nah, itu nanti setelah dipadukan, itu menjadi sebuah arit seperti ini ya. Ini namanya arit baja isen. Bisa dilihat dari sebuahnya ya, ini yang di bawah ini nampak putih mengkilat atau nampak ya, bisa teman-teman lihat ini agak silau ya. Jadi pada matanya ini, mata arit ini nampak sekali seperti disisip atau seperti dimasukkan sesuatu, yaitu baja. Ini yang disebut dengan baja isen. Jadi baja isen ini adalah 2 bahan yang dipadukan menjadi satu, yang karakternya sama-sama bagus, akhirnya menjadi satu utuh, menjadi sangat bagus. Jadi 2 bahan yang bagus dipadukan menjadi sangat bagus. Karena itulah banyak diburu arit baja isen ya. Tapi baja isen untuk daerah saya memang belum ada ya. Untuk daerah Damas Raya, selama saya menjadi pengarit dari kecil sampai sekarang, saya belum pernah menjumpai ada arit baja isen atau baja isian. Arit baja isian yang ada di daerah saya hanya ada arit full baja seperti ini. Ini sepuh biasa ya,
tidak menggunakan baja isian, tapi untuk ketajamannya tidak mengecewakan juga. Terbukti ini arit juga mau retak atau mau patah. Jadi untuk teman-teman, sebelum lanjut ke penjelasan pada video kali ini, jangan lupa untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau menyimak video saya, dibantu like, komen, dan subscribe. Dan di video kali ini untuk penjelasan atau mengenai kelebihan daripada arit baja isen ya. Jadi arit baja isen ini atau baja isen ini mempunyai kelebihan atau mempunyai keunggulan dibanding arit-arit lainnya yang full baja atau tidak atau bukan baja isen. Jadi untuk arit baja isen ini ya, yang pertama mempunyai keunggulan atau kelebihan tajamnya sangat luar biasa karena terdiri dari dua bahan yang dipadukan menjadi satu, ditempa dan disepuh dengan sangat baik dan sempurna, dan hasilnya seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat, ini dulu bekas rompel atau rimpil, itu menandakan arit ini sangat tajam. Itu kelebihan yang pertama, aritnya sangat tajam ya dibandingkan arit-arit lainnya, karena ini aritnya adalah full atau arit isen. Dua bahan yang dipadukan menjadi satu, menjadi sempurna sekali. Jadi aritnya sangat tajam, itu yang pertama keunggulannya. Kemudian yang kedua, arit ini apabila kita pakai sesuai dengan standarnya, maksudnya kita menggunakan dengan benar, tidak untuk membacok-bacok kayu, membacok-bacok atau kita aritkan sering terkena batu atau kerikil, insya Allah aritnya bisa sampai sekecil atau selebar satu jari atau dua jari kita itu masih bisa digunakan, karena bajanya juga tembus ke dalam ya. Jadi insya Allah kalau kita pergunakan dengan semestinya, tidak untuk membabat yang bukan semestinya, insya Allah aritnya nanti bisa sampai kecil masih tajam. Berbeda dengan arit full baja. Jadi kalau ini full baja ya, ini sepuh biasa, tidak memakai isian. Nah ini biasanya kalau sudah habis sepuhnya, kalau tidak disepuh lagi, nanti sudah sebentar-bentar kita ngasah, karena sepuhnya itu sudah habis ya. Berbeda dengan arit yang isian. Kalau isian ini semakin kita asah, semakin kecil, itu insya Allah semakin tajam, karena bajanya ini adalah baja pilihan yang dibuat untuk mengisi sebagai isian. Nah, jadi itu kelebihan yang kedua ya. Jadi untuk arit baja isian ini memang terlihat lebih tebal ya. Nah, berhubung ini adalah dua bahan, dan untuk segi ketajaman arit baja isian lebih lama tahannya dibandingkan arit yang full baja. Jadi untuk arit yang isian seperti ini ya, seperti yang saya pegang ini arit dari Jawa, ini arit Dalangan Wonosobo, ini arit isen ya. Jadi ini kalau kita asah sekali dan cara mengasahnya kita dengan benar sesuai standar pengasahan, menggunakan batu yang sesuai ya, batu asah tentunya, itu bisa kita gunakan 2-3 hari. Bahkan kalau kita ngaritnya tidak banyak ya, paling 1 unting 2 unting, itu bisa kita gunakan sampai 1 minggu, itu aritnya insya Allah masih tajam. Jadi itu arit isen, berbeda dengan arit full baja biasa. Jadi itu kita harus sering-sering mengasahnya supaya tajamnya sempurna. Jadi kuncinya supaya arit ini tajam juga kita harus tahu ya, jangan sering-sering ditaruh di panasan atau dipanas-panasin ya. Contohnya kita ngarit kepanasan, ditaruh di lokasi ngarit begitu saja terkena sinar matahari. Nah itu bisa membuat arit cepat
tumpul atau sepuhnya panas. Jadi yang paling bagus kalau setelah kita ngarit, sore-sore kita taruh di lokasi atau di tempat yang dingin, di bawah-bawah dekat air, atau kita taruh di tempat yang teduh supaya arit ini sepuhnya senantiasa adem. Oke teman-teman, sahabat sukses dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara keunggulan atau kelebihan, tentu kita juga harus mengetahui kekurangan, karena segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna. Seperti halnya manusia, ada kelebihan juga ada kekurangan. Begitu halnya arit baja isian atau arit isen ini juga, walaupun dia banyak keunggulan, juga dia memiliki kekurangan atau ketidaksempurnaan. Jadi kekurangan daripada arit baja isian ini adalah kalau kita gunakan untuk membabat sesuatu yang lebih keras. Kalau kita gunakan untuk membabat rumput itu wajar ya, karena rumput itu rata-rata lunak atau lembut. Tapi kalau kita gunakan untuk membabat rumput yang keras seperti halnya rumput kolonjono atau rumput-rumput yang mungkin rambanan, itu kadang kalau untuk pakan kambing, kita menggunakan ramban, itu kadang ada ranting-rantingnya. Itu kalau kita tidak berhati-hati dan tidak mengetahui triknya, bisa-bisa nanti rompel seperti arit saya ini. Nah, ini termasuk satu kekurangan atau ketidaksempurnaan. Walaupun itu bisa diperbaiki kalau tidak parah. Contohnya ini ya, ini dulu rompel karena untuk membabat ranting karet ya, ranting pohon karet, akhirnya rimpil atau rompel. Jadi kalau kita gunakan arit isen ini untuk membabat rumput kolonjono atau rumput yang lebih keras, kita harus mengetahui triknya supaya arit kita tidak rompel. Kita harus membabatnya secara miring, tidak boleh datar seperti ini. Nah, contohnya ini pelepah sawit ya, saya gunakan sebagai contoh. Seandainya ini adalah batang atau rumput kolonjono yang keras, kalau rumput kolonjono yang masih muda itu lunak ya. Jadi kalau kita gunakan untuk membabat rumput kolonjono yang sudah tua, sudah mengeluarkan ruas-ruas yang keras, itu cara kita membabatnya harus kita miring. Nah, miring seperti ini ya. Jadi miring seperti ini, bisa teman-teman praktekkan nanti. Nah, harus miring seperti ini, tidak boleh seperti ini. Kalau kita gunakan cara membabatnya seperti ini, bisa-bisa arit kita patah, bahkan nanti rompel. Tapi kalau kita gunakan dengan cara miring, nah, aman, tidak ada retak, nah, dan bekasnya juga bagus. Jadi itu termasuk kekurangan daripada arit baja isian. Kenapa demikian? Karena arit ini sepuhnya memang tua. Jadi kalau kita bilang sepuh itu berarti sudah tua, ibarat sesepuh berarti orang tua-tua. Jadi karena arit ini disepuh dengan sepuhan yang bagus, tua, berbunyi pun beda. Nah, ini tandanya arit sepuhannya tua. Itu menandakan aritnya sangat tajam, rawan sekali dengan namanya rimpil, rompel, atau patah. Jadi kita harus tahu triknya. Jadi untuk kekurangan daripada arit baja isian itu tidak banyak. Yang saya tahu cuma itu ya, gampang rompel dan gampang patah. Satu lagi ya, ujungnya ini gampang patah, itu kalau kita berbenturan dengan pokok kayu atau batang kayu yang keras mentok, terus kita tarik dengan kadang kita tidak tahu ya, begitu mancap ke dalam kayu tonggak, kita tarik begitu saja. Nah, itu nanti bisa menyebabkan ujungnya patah. Mungkin hanya itu kira-kira untuk teman-teman ya, untuk kekurangan daripada arit baja isian, tidak banyak ya. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini sampai di sini. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Mungkin banyak kekurangan, itu mungkin sepengetahuan saya yang kurang dalam kita menjelaskannya. Jadi untuk teman-teman bisa berkomentar di bawah ini. Oke teman-teman, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.